Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Ramadhani Adi Saputra. Saya akan membahas tentang laporan proyek TPO saya, di mana saya menggunakan bahasa Gleam. Oke, untuk bahasa Gleam itu sendiri bisa dilihat dari websitenya. Dia merupakan bahasa baru, di mana baru rilis tahun 2019. Dan juga di sini dalam websitenya kita dapat mengetahui sintaks-sintaks yang dapat digunakan oleh bahasa Gleam itu sendiri, di mana memudahkan kita dalam penulisan codingan itu sendiri. Oke, langsung saja kita ke dalam project saya. Bisa dilihat dalam sini, inilah project saya. Untuk pertama-tama saya membuat tiga uh, masalah, yaitu yang pertama adalah uh, validasi email, yang kedua pengecekan frasa atau kata, yang ketiga yaitu pengecekan validitas format nomor telepon. Oke, langsung saja. Di sini saya pertama kali yaitu mengimport gliam .io, di mana di sini mengimport modul io untuk memudahkan kita dalam pencetakan codingan ke layar atau ke terminal. Lalu yang kedua yaitu ada import Gleam string, di mana di sini memudahkan kita untuk menggabungkan string atau memanipulasi atau mengelola sebuah string. Yang ketiga yaitu mengimport Gleam atau regex, di mana di sini kita juga mengimport modul regex dalam Gleam atau yang bisa dibilang regular expression. Oke, langsung pertama kali di sini saya membuat public function main, di mana di sini ada terdapat variabel text, pattern, email, dan phone. Lalu di sini ada case check press, yaitu mengecek true atau false suatu frasa atau kalimat. Lalu ada case is valid email, pengecekan email true atau false. Lalu di sini ada is valid phone, yaitu pengecekan nomor telepon apakah valid atau tidak. Lalu di sini pertama kali akan saya pembahasan tentang pengecekan kata atau frasa. Di sini saya membuat fungsi check phrase, di mana membutuhkan parameter teks yang berupa string dan phrase yang berupa string, di mana mengeluarkan boolean, yaitu true atau false. Di sini kita juga bisa menginput suatu kata ataupun suatu frasa. Lalu saya membuat di dalam fungsi tersebut membuat pattern, di mana berisi variabel pattern berisi string concat, di mana di sini adalah penggabungan dari kata yang akan dicari. Di sini ada suatu batasan depan dari suatu kata agar tidak ada pengecekan yang lain selain kata yang kita ambil. Lalu ada belakangnya ini juga sebagai batasan agar tidak ada pengecekan kata yang lain selain dari kata yang kita masukkan. Lalu di sini ada variabel regex, di mana berisi regex.from string. Di sini akan melakukan pengecekan yang dimana diisi oleh variabel pattern. Lalu di sini ada case regex, di mana jika bernilai true maka akan melakukan pengecekan teks tersebut melalui pola regex, atau false jika terjadi suatu error. Langsung saja di sini, teksnya adalah Gleam adalah pemrograman yang menyenangkan dan aman. Pattern satu adalah pattern 2-nya TBO, dan pattern ketiga adalah sebuah frasa yang bertuliskan pemrograman yang. Di sini saya akan coba nge-run. Oke, di sini sudah bisa kita run. Misalnya di sini dalam contoh pertama, di mana Gleam adalah bahasa pemrograman menyenangkan dan aman. Kata pertama adalah itu kata ditemukan dalam teks, karena dalam polanya sendiri ketika kata tersebut dimasukkan ke dalam fungsinya, maka akan langsung mengecek sebuah frasa itu apakah ada dalam kalimat yang ada di sini. Ketika sudah ditemukan, maka batasan depan dan belakangnya tidak akan di scan atau dilakukan pengecekan karena sudah ditemukan dalam teks. Lalu kata TBO tidak ditemukan dalam teks karena setelah dicari satu persatu tidak ada kalimat atau kata yang berupa TBO. Lalu ketiga itu frasa, kita coba menggunakan pemrograman yang di sini ketika melakukan pengecekan, di mana string concat akan menggabungkan semuanya lalu lakukan pengecekan satu-satu. Di sini ditemukan pemrograman yang terdapat dalam teks, dan untuk pengecekan itu sendiri ketika setelah pemrograman yang ditemukan, maka batasan depan ini akan tidak dicek dan batasan belakangnya tidak dicek, sehingga tidak akan memunculkan frasa tidak ditemukan dalam teks. Itu untuk
pengecekan frasa atau kata itu sendiri, di mana nanti setelah dipanggil fungsinya ini, lalu akan dijalankan oleh ini, lalu akan mengeprint apakah dia kata ditemukan teks atau kata tidak ditemukan dalam teks. Lalu yang kedua yaitu validasi email. Ini di sini saya menggunakan 3 contoh, yaitu hanif.example at akeongexample.com, hanifexample.com, hanifexample.com akeong. Setelah kita run tadi, di mana kata variabel pertama email 1, di mana di sini email valid karena sesuai dari patternnya juga dalam fungsinya di sini. Nah, di sini, di mana di sini ya kita tahu susunan dari sebuah email adalah nama, akeo, lalu domain, lalu dot top domainnya. Di sini kenapa dia bisa valid? Karena sudah memenuhi pola email tersebut, yaitu ada nama, lalu akeo, lalu domainnya, lalu dot dan top level domain. Bisa bilang di sini dia melakukan pengecekan agar namanya itu tidak dapat spasi dan akeo. Lalu setelah itu ada akeong untuk pemisah antara nama serta domain. Ini dimana domainnya juga tidak boleh terdapat spasi atau akeong. Lalu ada dot juga untuk mengecekkan pemisahan antara domain dengan top level domain. Lalu ada top level domainnya lagi seperti .com contohnya. Dan juga dalam .com itu sendiri tidak boleh terdapat akeong ataupun spasi. Ya di sini, di mana email kedua di sini tidak valid karena dia tidak dapat akeong dalam susunan email tersebut. Lalu yang ketiga juga tidak valid karena akeongnya ada, cuman terdapat pada akhir dari top level domain sehingga tidak boleh. Dan itu untuk polanya itu sendiri, di mana akan dicek dalam regex, lalu akan kembali ke atas, di mana lakukan pengecekan. Setelah itu true atau false, maka akan mengembalikan email valid atau format email tidak valid. Kita lanjut lagi untuk yang nomor pengecekan nomor telepon. Bisa lihat di sini public function is valid phone. Di sini mempunyai parameter masukan phone yang berupa string lalu mengeluarkan boolean. Di sini ada patternnya itu variable pattern yang berisi di mana waktu angka di depan itu tidak boleh menggunakan plus, contohnya plus 62, menggunakan plus atau menggunakan spasi. Tidak boleh menggunakan spasi. Untuk plusnya itu opsional, boleh diberi atau tidak. Juga ada pengecekan di sini, di mana angkanya itu inputannya harus berupa angka 0 sampai 9, tidak boleh ada inputan berupa huruf. Lalu di mana diikuti 3 atau 2 angka di belakangnya setelah plus itu. Lalu boleh saja opsional menggunakan strip, contohnya misalkan 081 strip gitu, itu boleh. Dan juga ini juga ada pengecekan bahwa tidak boleh lebih dari tadi kan 1 sampai 3, lalu ini 6 sampai 10, di mana totalnya itu 13. Namun karena dalam pemrograman Gleam itu dimulai dengan indeks 0, jadi maksimal katanya yaitu maksimal hurufnya, maksimal angkanya yaitu 14. Seperti yang kita run tadi, di sini nomor telepon valid karena tidak dapat suatu hal yang aneh. Dia berupa angka dan juga memenuhi jumlah angka di mana persyaratan yang dibutuhkan. Lalu untuk nomor kedua di sini tidak valid karena meskipun depannya angka namun belakangnya berupa huruf, jadi tidak valid. Untuk contoh ketiga yaitu ada contoh dari nomor 3 yaitu dia menggunakan plus, di mana nomor telepon valid kan tidak apa-apa, sebenarnya plus itu opsional, dia boleh ada boleh tidak. Dan itu dimana nanti akan dilempar ke public function mainnya, dimana akan langsung di run oleh mainnya, dimana akan pengecekan is valid phone number 1. Kita melakukan pelemparan pada variabel phone 1 ke fungsi is valid phone, dimana nanti jika mengembalikan true maka akan mengeprint nomor telepon valid. Itu saja untuk penjelasan regular expression dengan bahasa Gleam yang saya gunakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.